Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu pemrograman aplikasi database. Nah, jadi kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi penjualan ya. Jadi ini sudah ada rancangan databasenya. Jadi nanti kita akan membuat beberapa tabel, yaitu tabel barang, kategori, satuan, supplier, trans beli, ini maksudnya transaksi pembelian ya. Kemudian tabel beli, lalu transaksi jual, jadi nama tabelnya tabel trans jual. Kemudian detail trans jual. Oke, sekarang silahkan dibuka aksesnya. Nah, jadi ketika kita buka akses maka akan ada tabel 1 ya. Jadi ini otomatis. Nah, jadi kita pindah ke design view. Nah, karena minta save, nggak apa-apa, langsung saja kita save. Jadi yang pertama itu adalah namanya tabel barang. Oke, jadi kita simpan namanya barang. Oke, kita. Nah, jadi di sana ada otomatis ID ya, ID-nya auto number. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama itu adalah kode barang, itu auto number ya. Jadi ini sebenarnya kode barang. Oke. Kode barang auto number. Nah, di sini kalau kita lihat size-nya 15 ya. Nah, jadi di sini field size-nya ini long integer. Nah, jadi nggak ada size-nya di sini, nggak apa-apa, kita skip saja. Kemudian yang kedua itu adalah nama barang, harga barang. Kemudian harga barang. Nah, karena harga di sini kita pakainya currency. Oke. Nah, formatnya itu kita lihat di sini nggak ada ya size-nya. Tapi ini bisa kita lihat di sini, misalnya formatnya mau ganti apa, misalnya desimalnya berapa. Desimalnya kita nolkan saja. Oke, kemudian harga barang, kode satuan stok. Kode satuan, kemudian stok. Nah, untuk kode satuan itu formatnya di sini number ya. Oke. Number berarti berupa angka di sana. Kemudian kode kategori dan gambar. Nah, kode kategori itu masih number. Nah, untuk gambar sendiri ini kita kasih di sana attachment. Jadi nanti gambar itu kita lampirkan gambarnya ya. Oke. Nama mungkin. Nah, kalau sudah kita Ctrl S. Oke. Selanjutnya tabel kedua, tabel kategori. Nah, tabel kategori sendiri, maka kita di sini sudah selesai, kita input tabel baru. Jadi create. Nah, kita pilih tabel desain. Nah, jadi ada dua untuk membuat tabel. Bisa pakai tabel biasa, jadi nanti ini munculnya langsung seperti yang pertama tadi ya. Nah, jadi munculnya seperti ini. Nah, karena kita inginnya itu mendesain dulu, maka create-nya kita pilih tabel desain. Jadi muncul ini ya dalam bentuk design view. Oke, kita lihat kategori, kemudian kode kategori.
Nah, kode kategori di sana auto number, kemudian kategori teks. Nah, jadi size-nya di sana 30 ya. Cukup 30. Oke, jadi kita ubah di sini 30. Oke, kalau sudah di save, namanya tabel kategori. Oke. Nah, kalau sudah, kita create lagi tabel design. Kode satuan dan satuan. Nah, di sana kode satuan auto number, kemudian satuannya itu teks ya. Oke. Auto number. Nah, jadi kalau kita save, namanya satuan. Nah, jadi dia muncul peringatan ya, katanya no primary key defined. Jadi primary key itu adalah penandanya atau unik ya. Jadi nanti setiap satu record itu memiliki keunikan sendiri. Jadi nanti tidak akan ada record yang memiliki kode satuan yang sama. Makanya sini ada primary key, kita yes. Nah, ini dia sebenarnya primary key itu. Jadi dia bentuk kunci ya. Jadi primary key-nya itu ada di kode satuan. Oke, selanjutnya create tabel design lagi. Nah, selanjutnya supplier, kode, nama, alamat, telepon. Oke. Nah, kita cek tipenya auto number text. Oke. Auto number text 30, 50, 15. Oke. 30, 50, 15. Oke. Nah, kalau sudah kita save, namanya supplier. Oke, kita yes. Kemudian create lagi tabel design. Selanjutnya adalah transbeli ya. Kode transbeli, tanggal, kode transbeli, kemudian tanggal transbeli, kode supplier, total. Auto number, date time, number. Oke. Jadi ini auto number, ini date. Oke, kemudian number. Oke. Kalau udah kita save, namanya ini transbeli. Oke, yes. Kemudian create lagi tabel design. Kali ini pembeli ya. Oke, tabel pembeli itu ID pembeli, nama pembeli.
kemudian alamat telepon. Auto number text, oke. Auto number short text 30 50 15. Nah, jadi di sini sebenarnya short text itu defaultnya 255 ya. Jadi dia bisa menampung 255 karakter di sana. Sini kita ubah jadi 30. Kemudian 50 15. Oke, ini namanya tabel pembeli. Oke, lalu selanjutnya ya 2 tabel lagi, transjual ya. Oke, transjual, create tabel desain lagi. Jadi kode transjual, kemudian tanggal jual, ID pembeli, diskon, prepare by, approve by. Oke, kemudian data type-nya sekarang text, date, number, text, date, kemudian ini number, oke. 15 20 oke. Ini 15. Kemudian ini 20. Oke, kalau sudah kita save, namanya tabel trans jual. Oke, ini kita no-kan saja, nggak apa-apa. Lalu yang terakhir yaitu adalah detail transjual. Ya. Oke, detail transjual. Nah, jadi karena tadi saya klik no, nggak ada primary key ya, tapi ini kita bisa juga. Jadi misalnya nanti mau menambahkan, ya kita klik kanan saja di sini lalu kasih primary key. Oke, lalu kita create tabel design, kode transjual, nama barang, jumlah, harga barang, subtotal, oke. Keterangan. Oke, data type-nya sekarang text, oke, text, number, ini currency, kemudian subtotal, ini calculated ya,
Nah, jadi kalau kita klik calculated, maka dia akan muncul kira-kira apa yang mau dijumlahkan ya. Nah, nanti saja kita cancel dulu. Kemudian keterangan 50. Keterangan 50 tadi 15.30. Oke, ini kita save dulu. Namanya tadi detail transjual. Oke, kita oke kan, enggak apa. Ups, nah tapi dia ngasihnya di sini ya. ID. Nah, ini kita delete. Jadi saya ingin primary key-nya tidak di sini. Jadi primary key-nya itu di kode. Saya coba mau. Oke, nanti bisa diedit. Nah, ini saya ganti short text dulu. Jadi ini Ctrl S. Oke. Nah, sekarang kita save as dulu. File save as. Nah, jadi di sini ada beberapa format ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada format untuk akses 2002, 2003. Nah, ini akses yang 2013 ke atas ya di sini ya formatnya. Oke, kita save as. Oke, katanya mau di close, save change, yes. Nah, kita simpan di sini job atau gini saja, aplikasi penjualan. Oke, nah tadi kita ada yang belum ya. Jadi di tabel detail transjual. Nah, jadi untuk membukanya, jadi kalau kita double klik dia akan munculnya seperti ini. Nah, karena kita masih ingin mengedit tadi subtotal, maka kita pindah ke design view. Jadi bisa klik design view, atau di sini kita klik kanan pilih design view. Oke, tadi subtotal ya. Ini kan harusnya itu adalah calculated, yaitu jumlah dikali harga barang. Nah, maka di sini ini kita ubah calculated. Nah, itu adalah jumlah. Jadi di sini ada jumlah. Jumlahnya kita double klik, jumlah dikali. Nah, jadi kalinya pakai bintang harga barang. Lalu kita oke kan. Oke, katanya you can set up. Oke. Nah, katanya nggak mau ya kalau diubah. Nggak apa, ini kita delete aja, nggak apa. Kemudian kita buat baru. Jadi memang harus dari awal ya ditentukan. Oke, calculated. Oke, ini adalah jumlah dikali dengan harga barang. Kita oke kan. Nah, ini kan harusnya subtotal tuh di atas keterangan ya. Ya, kita pindah aja. Oke. Nah, jadi di sini calculated itu harus ditentukan dari awal ya. Jadi begitu dia muncul, maka langsung kita pilih. Jadi di sini adalah calculatednya untuk subtotal itu jumlah dikali harga barang. Nah, kalau yang sudah terlanjur buat bisa di delete seperti saya tadi. Oke, kita Ctrl S kemudian. Oke, jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel ya. Oke. Nah, jadi bagi yang sudah menyelesaikan tugas ini kemarin, silahkan disesuaikan dulu ya. Jadi yang salah diperbaiki. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.